Baiklah, saya adalah seorang guru penggerak dengan pendamping fasilitator Bu Dwi Agustin dan Bu Zuliana Septiani sebagai pengajar praktik. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, cara guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Salam guru penggerak. Saya berdiri di sini akan mempresentasikan apa sih peran dari seorang guru penggerak itu, dan saya harapkan nanti Bapak Ibu semua yang ada di sini dapat mengikuti agenda atau kegiatan guru penggerak yang mungkin akan dilaksanakan oleh Kemendikbud di akan datang. Baiknya Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara kita ada kesepakatan forum diseminasi, yaitu yang pertama kita menghargai pendapat siapapun. Jadi nanti ketika ada teman yang berpendapat, kami harapkan Bapak Ibu dengan cermat untuk mendengarkan. Selanjutnya menjadi pendengar yang baik, dan yang terakhir mengikuti kegiatan dengan tertib. Nah, sebelum kita memulai diseminasi ini, mari kita ice breaking dulu. Saya harap Bapak Ibu semua dapat aktif mengikuti ice breaking kita untuk peninggalan. Semuanya dipersilakan berdiri. Semuanya berdiri, Bapak Ibu. Putar tangan diputar, uluk-uluk tangan digulung, melihat terputar, kiri bawah berdoa. Jika satu dari kiri menjadi dua jembatan panjang. Terima kasih. Bagaimana? Sudah ada pendengaran? Iya. Kalau begitu kita lanjutkan. Oke. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya konsep-konsep seperti ini, yaitu yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang
karakter ini ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Nah, kita akan membahas motivasi perilaku manusia. Tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang berperilaku itu ternyata ada motivasinya. Sedangkan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, di mana keyakinan sekolah atau kelas di masing-masing lembaga adalah berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh masing-masing kelas tersebut atau sekolah. Jadi keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di sekolah. Jadi pernyataan dalam keyakinan kelas itu harus bersifat positif, tidak boleh mengandung kalimat negatif. Jadi tidak boleh kata tidak, nah seperti itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 5. Kebetulan saya mengajar kelas 5, yaitu datang tepat tidak diperbolehkan. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 5. Kebetulan saya mengajar kelas 5, yaitu datang tepat waktu. Ini sudah disepakati dengan anak didik saya. Yang kedua adalah membawa perlengkapan sekolah secara mandiri, jadi tidak ada pinjam dengan teman. Yang ketiga adalah menghormati guru dan teman. Dan yang keempat, mendengarkan dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Masih ingatkah kita tentang kebutuhan dasar manusia? Ada berapa? Ada berapa? Iya, Bu ya, ada 5. Bisa disebutkan, Bu? Kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebebasan, akan kasih sayang, terus Cuma apa gitu? Cuma apa? Mari kita lihat setelah ini ya. Kurang berapa? Selanjutnya. Nah, ini Bu Lila mungkin sambil bisa diingat-ingat. Jadi kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Yang pertama itu bertahan hidup dulu. Setelah kita hidup baru kita bisa ngapa-ngapain ya. Bertahan hidup, terus selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, ini juga penting. Selanjutnya penguasaan. Setelah penguasaannya diterima, kita ingin menginginkan kebebasan. Setelah kebebasan sudah bisa kita lakukan, maka kita akan membutuhkan kesenangan. Selanjutnya ada sebuah studi kasus seperti ini. Pak Zulfikar, kepala sekolah baru di SMP Bina Generasi Muda, berusaha beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Sebagian besar guru menerima kehadirannya, namun beberapa seperti Pak Malik bereaksi negatif terhadap kebijakannya. Pak Malik yang sebelumnya tunduk kini mempertanyakan kebijakan Zulfikar di rapat guru. Teman sejawatnya Pak Hanafi mencoba memahami perubahan sikap Pak Malik. Alasan yang pertama
paham, malu dong. Nah seperti itu, ini jadi kebutuhan penguasaan. Jadi ini sudah tidak dipungkiri ya. Kalau ada orang senior, ada guru baru, biasanya kan seperti itu, tidak mau dikalahkan. Nah jadi memang kebutuhan penguasaan itu juga penting. Selanjutnya, alasan Pak Malik yang ngomong Pak, yaitu gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali, bosan jadi mendengarnya. Saya tidak akan selesai ngomongnya begitu saja, nggak ada cara lain untuk menyampaikan materi. Di sini adalah memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, maka hasilnya adalah menimbulkan menyangkal dan anak akan berbohong. Jika kita memposisikan sebagai teman, maka anak tersebut ada ketergantungan dengan kita. Kalau mereka kita tidak masuk atau apa, dia bingung. Saya mau dekat dengan siapa? Saya mau curhat dengan siapa? Kalau saya berbuat salah, saya harus bagaimana? Itu dia tergantung kepada kita. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau, jadi kita bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak-anak bisa berpikir, oh, gurunya nggak ngawasi, yaudah aku tetap melakukan. Nah, tetapi jika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, hasilnya adalah anak tersebut akan menguatkan dirinya sendiri. Oh ya, aku sudah berjanji sama bu ini untuk seperti ini, maka itu harus aku lakukan seperti ini. Berperan sebagai teman, ya, membuat alasan-alasan untuk muridnya, maka guru bisa mengatakan, ayolah lakukan dulu ibu. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah membantu. Jadi kalau kita memposisikan kita sebagai teman ke anak-anak didik kita akan lebih mudah, ya. Kita sharing, anak-anak bisa sharing ke kita itu dengan malu seperti itu. Nah, sedangkan jika kita memposisikan sebagai pemantau, maka kita akan berkata seperti ini, apa peraturannya? Mungkin kita ngomongnya seperti itu. Nah, jika kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, kita akan berdialog dengan anak itu. Jika anak membuat kesalahan, maka kita akan berdialognya seperti ini. Apa yang kita yakini? Contohnya, kamu datang terlambat. Anak enggak saya marahin. Kamu tuh selalu datang terlambat. Kenapa? Enggak. Tapi saya akan memanggil anak itu akan bertanya, apa yang sudah kita yakini? Misalnya anak menjawab, kita harus datang tepat waktu. Nah, saya akan balik lagi bertanya kepada dia, kenapa kamu kok melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, jadi kita dialog di situ dengan anak-anak, dan nanti anak-anak akan menentukan sendiri apa yang akan mereka lakukan setelah dia melakukan kesalahan tersebut. Jadi dia buat janji-janji sendiri ke kita. Nah, jadi begini, ibu bapak, jika kita posisikan kita sebagai pembentuk identitas di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang dilakukan guru adalah berbuat salah itu hal manusiawi, ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sebenarnya bapak ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, dan yang terakhir kalimat dalam menstabilkan identitas adalah kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti itu dengan kamu. Berarti kira-kira posisi kita sebagai guru sebagai apa? Saya kecewa sekali sama kamu. Seperti itu. Ada lagi. Kamu sudah apa? Membuat merasa bersalah. Nanti kita cek bersama-sama. Kamu tidak, yang kedua,
bersama murid mempersilahkan murid untuk menentukan apa yang akan dilakukannya. Kira-kira benar nggak ya yang Bapak Ibu angan-angankan? Misalkan saya kecewa sekali dengan kamu, ternyata peran kita adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Berarti jawaban dari Bunda tadi betul. Selanjutnya yang nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya, yaitu posisi di sini adalah sebagai penghukum. Dan yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Berarti di sini sebagai apa? Ayolah, iya teman, karena di situ ada kata kuncinya ayo. Kan nggak mungkin ya kalau kalau orang yang bisa kita mengucapkan ayo. Nah, selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita memposisikan sebagai pemantau. Dan yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah posisi kita sebagai seorang manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir di sini sebagai pembuku. Jadi kita bisa merefleksikan diri kita. Oh, ternyata kalau kita ngomong seperti itu, kita memposisikan diri sebagai pembuku. Posisi kontrol apakah yang menyatakan di sini? Nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Kita kira-kira peran kita sebagai apa? Nomor 1, kita simpan dulu ya. Terus selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Seperti itu. Dan yang ketiga, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Sudah, saya kasih waktu 1 detik, 2 detik untuk merefleksikan. Kira-kira jawabannya apa ya? Kira-kira jawabannya apa ya? Monggo. Yang pertama adalah mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, memfasilitasi tindakan. Dan yang ketiga adalah menyatakan keyakinan kelas. Nah, pada kegiatan validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar. Jadi yang ingin mereka penuhi ketika melakukan kesalahan itu apa? Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu penguasaan, kebebasan, rasa kasih sayang, kesenangan ataupun untuk bertahan hidup. Nah, pada tahap validasi kebutuhan, guru bisa mengatakan dengan seperti itu. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat terciptanya identitas positif pada murid tersebut. Nah, ini yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Terdapat, kenapa disebut 3? Ada 3 karena memang tahapannya adalah ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan, dan yang
Oke, sekalian itu tadi presentasi yang sudah kami paparkan. Mungkin ada umpan balik atau tanggapan dari materi yang saya berikan. Saya persilakan. Monggo, Bu Lia. Sudah cukup jelas dan sudah runtuh, dan sehingga saya sudah mengerti tentang materi yang disampaikan tentang disiplin budaya positif. Terima kasih. Baiklah, kalau memang sudah pas, diskusi diseminasi ini akan saya tutup. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan yang telah kita ajarkan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah kita atau kelas kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asis Aktiva, rekan dari Ibu Ila. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi yang diadakan oleh Bu Ila, saya jadi banyak tahu tentang budaya positif yang harus diketahui dan diterapkan oleh guru untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan Indonesia, yang mewujudkan siswa yang berkarakter, belajar Pancasila. Hal ini memotivasi saya untuk ikut bergerak dan menggerakkan perubahan pendidikan yang ada di sekolah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Benar. Iya, bagaimana perasaanmu hari ini, Lana? Gembira. Bagaimana perasaanmu hari ini, Lana? Senang, alhamdulillah. Bagaimana perasaanmu hari ini, Vita? Iya, bahagia. Kenapa kok bahagia? Karena apa? Suka belajar. Bagaimana perasaanmu hari ini, Rani? Bahagia. Bagaimana perasaanmu hari ini, Vita? Oh, gembira. Saya harapkan semuanya yang ada di kelas ini memiliki perasaan yang sama, yaitu gembira dan bahagia, karena kita akan belajar bersama-sama. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas dipimpin. Anak-anak, guru mau tanya, siapa yang hari ini tidak masuk ke sekolah? Fajar lagi. Kenapa kira-kira Fajar kok tidak masuk ya hari ini? Ada yang tahu mungkin? Oh iya, Lila, kamu tetangganya kan? Kenapa sayang? Oh, sakit. Soalnya orang tua dari Fajar belum memberi informasi ke Lila. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita kok semangat atau kita yel-yel kita akan TK lagi. Mana
Selanjutnya taat peraturan dan sopan. Oke, berarti apa sayang? Menjaga kesopanan. Menjaga kesopanan. Yang keenam, datang tepat waktu. Sudah betul. Datang tepat waktu. Selanjutnya, sebelum masuk kelas harus ucapkan salam. Berarti apa? Mengucapkan salam. Mengucapkan salam ketika masuk dan keluar kelas. Jadi jangan hanya masuk saja, pas keluar kamu tidak mengucapkan salam. Dilarang berisik di kelas, tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan. Berarti kan itu sama ya. Tenang ketika selama pembelajaran. Jadi ada 7 kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, anak-anak, dari kesepakatan kelas ini, siapa yang mau membantu guru menuliskan kembali kesepakatan yang sudah kita buat ini di kertas ini? Coba anak-anak. Coba ya, Putri. Oke. Baik anak-anak, karena kesepakatan kelas kita sudah jadi selesai, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebelum masuk kelas, 5. Menjaga kesopanan, 6. Datang tepat waktu, 7. Mengucapkan salam ketika masuk dan keluar kelas, 8. Mengerjakan tugas dengan baik. Sudah sepakat ya? Baik anak-anak, karena kesepakatan kelas sudah kalian baca dan sudah kita sepakati bersama, kita tempel kesepakatan kelas ini. Coba ketua kelas dan temannya membantu guru untuk menempel. Sini. Ada yang mau membantu? Ya, lihat. Ini, pakai isolasi saja. Dilihat dulu. Bagaimana kurang naik ke atas, kurang naik? Gimana? Sudah pas belum? Udah, Bu. Sudah? Mas Kenceng? Baik, silakan duduk. Terima kasih anak-anak, kalian sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita dengan baik. Mungkin harapkan kita dapat menerapkan apa yang sudah kita tuliskan ini dengan baik. Sekarang kalian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya kelas 5, mulai dari Bunda. Setelah mengikuti kegiatan pembuatan meyakinkan kelas, saya jadi tahu perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Semoga kita yang di kelas 5 dapat melaksanakan keyakinan kelas dengan sebaik-baiknya.